Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dalam ruangan renungan singkat bersama jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan pemilik kehidupan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Mengawali aktivitas kami pagi ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dengan baik firman Tuhan, dan kami dapat memahami kehendak Tuhan yang disampaikan kepada kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai dengan 18 demikian. Lembaga Alkitab memberi judul Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah salah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain merah tua yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kejijikan dan kenajisan percabulannya. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kejijikan bumi. Aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu pernah ada, namun tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut dan menuju kepada kebinasaan. Mereka yang tinggal di bumi, yaitu mereka yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu pernah ada, namun tidak ada lagi dan akan muncul lagi." Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat.
Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, tempat perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, termasuk satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama binatang itu. Mereka seia sekata untuk memberikan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Namun anak domba akan mengalahkan mereka, karena dialah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka yang bersama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, tempat wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, umat dan bahasa. Ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu dan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang. Mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api, sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini di bawah tema Raja di atas segala raja. Datuna mintu tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Tak jarang negara yang menganut sistem ini mengalami gejolak perebutan kekuasaan. Mereka berharap meluaskan daerah kekuasaan. Seorang raja sebagai pemimpin tertinggi selalu merasa dirinya lebih dari raja yang lain. Hal itu terjadi dalam bacaan kita. Dalam penglihatan tersebut, Babel digambarkan sebagai seorang pelacur besar yang penuh dengan dosa. Betapa tidak, sebagai bangsa yang besar, Babel menghasilkan para raja yang cabul dan melawan Allah. Bahkan rakyatnya pun turut mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 2. Babel seperti seorang perempuan pelacur yang mengendarai iblis. Ayat 3, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Mereka hendak berperang melawan anak domba, dan dengan congkak menunjukkan kekuatannya. Mereka merasa diri kuat dan lebih hebat daripada Allah. Namun anak domba mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Ayat 14. Siapa yang setia kepada anak domba akan menang melawan Babel. Yang setia kepadanya akan terus melihat kemenangan sang anak domba. Sedangkan yang hidup dalam Babel akan dibinasakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah dipojokkan oleh orang lain karena memilih setia kepada Yesus Kristus. Sementara karena pilihan lain, orang tersebut tampak lebih baik, lebih senang, lebih berhasil, dan lebih menjanjikan. Bagaimana respon kita? Mungkin ada yang tergoda dan akhirnya dikalahkan, sehingga mengikuti mereka. Mungkin ada pula yang berupaya keras untuk melawan, tetapi pada akhirnya dikalahkan dan memilih meninggalkan Tuhan. Tuhan menginginkan kita tetap setia bersama Yesus, Sang Anak Domba. Amin. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur terima kasih atas waktu singkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, membaca merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami dapat mengerti dengan baik dan benar, bahkan memperlakukannya dalam hidup kami, sehingga apapun godaan atau apapun yang mengiming-imingi kami di dalam kehidupan kami terus dikuatkan dan kami terus setia dalam jalan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan lawati mereka, jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan topang mereka. Dan mereka yang sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk memulai usahanya, Tuhan topang mereka. Bapa di surga, anak-anak cucu-cucu kami dalam bangku sekolah, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan beri kecerdasan sehingga mereka dapat menjalani pendidikannya dengan baik dan berhasil pada waktunya. Kami berdoa untuk kami yang sudah lansia, Tuhan terus topang, Tuhan terus kuatkan iman pengharapan kami, supaya kami terus setia dalam pengharapan dan iman kami diteguhkan. Dan biarlah kami boleh menikmati masa-masa tua dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena berbagai hal. Tuhan sempurnakan syukur mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami, berikan hikmat-Mu supaya mereka dapat memerintah kami dengan baik dan seturut dengan rancangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelantikan presiden baru negara kami pada tanggal 20 nanti. Tuhan, kami yakin itu adalah pilihan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati supaya mereka dapat memerintah kami dengan penuh bijaksana dan penuh hikmat Tuhan. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami hari ini dan seterusnya kami pertaruhkan di dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Terpujilah Tuhan.